Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2020. Penerapan elektronik voting bukan hanya sekadar mengubah surat-surat ke dalam bentuk elektronik saja, tetapi juga mengubah paradigma demokrasi, termasuk pola kultur, tradisi, struktur, dan proses demokrasi. Maka Dewan Juri yang terhormat, keterkesan penerapan voting pada tahun 2024 adalah niscaya kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta para insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ryan Bintoro selaku pembicara pertama yang akan memaparkan dalam ranah konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Eudia Syafela Lumempo selaku pembicara kedua dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Nasa Madena Pandiangan, dalam ranah sosio-empiris dan studi komparatif. Sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkan saya untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi kali ini guna mencapai suatu perdebatan yang objektif dan komprehensif. Dewan Juri yang kami hormati, gagasan penerapan e-voting dalam pemilu dimulai dengan terbitnya putusan MK nomor 147/PUU/7/2009 yang berisi pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakilnya dengan menggunakan metode e-voting. Wacana pelaksanaan e-voting tersebut muncul kembali dalam rapat koordinasi digitalisasi pemilu, di mana Menteri Komunikasi dan Informatika mendorong pemilu 2024 untuk dilaksanakan dengan sistem berbasis e-voting. Namun Dewan Juri yang kami hormati, pelaksanaan pemilu 2024 sejatinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya payung hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu yang sekali lagi tidak menyinggung ketentuan pelaksanaan voting tersebut. Terlebih lagi, Ketua KPU Ilham Saputra telah menetapkan bahwa e-voting tidak mungkin dilaksanakan karena keadaan kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia, serta rentan akan manipulasi dan kecurangan. Ditambah lagi dengan Dewan Juri yang kami hormati, minimnya kepercayaan masyarakat Indonesia luas masih meragukan aspek luber jurdil dalam pemilu, justru menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selaras dengan teori ulteriaris Jeremy Bentham yang mengatakan bahwasannya kebijakan pemerintah harus sebisa mungkin dilakukan dengan menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan mengedepankan aspek kebermanfaatan. Maka sekali lagi kami tegaskan, kami berdiri pada posisi kontra untuk menentang adanya penerapan e-voting pada pemilu 2024 karena menimbangkan konsekuensi buruk yang akan ditimbulkan akibat dari ketidaksiapan kondisi Indonesia dari aspek geografis, sosiologis, politik, normatif, serta teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Mulai dari kondisi geografis dan payung normatif yang tidak mendukung, tingkat kepercayaan masyarakat hingga kemungkinan manipulasi dan pencurian data pemilu, maka pemilu tahun 2024 hanya akan menjadi kabar buruk jika penerapan elektronik voting di Indonesia tetap dipaksakan. Ecum et bonum ex lex legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati dan para pemerhati hukum yang berbahagia, di sini saya Eudia Syafela Lumempo selaku pembicara kedua yang akan memperkuat bangunan argumentasi kami dari segi yuridis dan normatif. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia melalui pasal 22E ayat 2 menyatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan pasal 22E ayat 1 berbunyi, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.
Untuk menjamin pemilu yang berprinsip luber jurdil, diperlukan instrumen hukum yang mendukung untuk terjaminnya pemilu mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Sedangkan payung hukum untuk keseluruhan tahap tersebut masih menemui kebuntuan di dalam sistem pemilu e-voting. Ketidakjelasan payung hukum yang melatar belakangi e-voting tercermin melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan e-voting dengan keadaan e-voting yang masih belum memiliki ketentuan pengatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Sedangkan isi pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap tidak berubah, yakni pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim menilai tidak ada payung hukum yang jelas apabila Indonesia ingin menggunakan pemilihan elektronik atau e-voting pada pemilu 2024. UU tentang pemilu sama sekali tidak mengatur terkait sistem pemungutan suara e-voting tersebut. Terlebih lagi, isi perlengkapan pemilu di dalam pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan, serta tempat pemungutan suara. Di dalam instrumen tersebut sama sekali tidak mengatur dan menyinggung tentang perlengkapan e-voting yang diperlukan. Ditambah, instrumen mekanisme pengawas, pelaksanaan, serta penegakan hukum pemilu dengan mekanisme e-voting juga belum ada Dewan Juri yang kami hormati. Termasuk mekanisme penanganan apabila ditemukan beberapa kesalahan yang secara tidak sengaja terdeteksi seperti sebuah bug, hack, atau kebocoran data juga belum dijamin dalam Undang-Undang Pemilu. Sebaliknya, pengaturan mengenai pemungutan suara justru telah sangat rinci diatur dengan konsep manual non-IT di dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini bisa dibilang masih terdapat vague of norm atau kekaburan hukum yang terdapat dalam penerapan e-voting di Indonesia secara yuridis. Hal tersebut berlawanan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum bergantung terhadap 3 aspek utama, di mana aspek hukum yang pertama ialah legal substance atau substansi hukumnya. Berdasar teori Lawrence Friedman, ketidakjelasan substansi hukum dalam pelaksanaan e-voting justru akan memicu kegagalan hukum terjadi pada pemilu tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi 2 Rahardi Zakaria mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu berdasarkan e-voting tidak bisa dilakukan sepanjang e-voting belum secara jelas diatur di dalam undang-undang. Karena jika e-voting belum secara jelas diatur di dalam undang-undang tetapi masih tetap digunakan, maka penggunaan e-voting tersebut dapat dipersoalkan dan menjadi masalah besar. Hal tersebut selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Raharjo bahwa kebijakan publik yang dibuat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Belum lagi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan bahwa penggunaan e-voting masih dihadapkan oleh kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap e-voting. Dirinya juga mengatakan bahwa metode e-voting juga dapat mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Mengacu dari keberhasilan implementasi menurut Mary Lee S. Greenlee dipengaruhi oleh isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan kebijakan atau content of implementation, maka isi kebijakan elektronik voting masih terlalu abstrak dan tidak jelas untuk diterapkan di Indonesia, serta lingkungan kebijakan di Indonesia juga masih terlalu dini untuk penerapan e-voting dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2024. Sekian, terima kasih. Lex prospicit non res spicit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Penerapan elektronik voting dalam pemilu tahun 2024 justru akan menimbulkan masalah besar dan menjadikan pesta demokrasi yang manipulatif dan tidak demokratis. Maka kami sekali lagi tegaskan bahwa kami menentang adanya penerapan e-voting sebagai sistem pelaksanaan pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang berbahagia, di sini saya Nasa Mendena Pandiangan sebagai pembicara ketiga yang akan mengelaborasi bangunan argumentasi kami secara komprehensif dalam ranah empiris, sosiologis, dan studi komparatif.
Berangkat dari penelitian yang dikemukakan oleh Hoffman mengenai 4 faktor penting trust of teknologi, yakni security, usability, reliability, dan privacy, sebagai aspek yang mempengaruhi efektivitas metode pemungutan suara yang digunakan terhadap kepercayaan masyarakat. Pertama, saya sampaikan bahwa aspek usability dan reliability dalam e-voting justru akan menemui kebuntuan karena tidak memadainya aspek teknologi di berbagai daerah pelosok Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli, mengatakan sebanyak 12.548 desa atau 11% daerah belum tersentuh oleh sinyal internet hingga hari ini. Terlebih, PLN mencatat masih ada 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal yang belum terjangkau listrik pemerintah. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, persentase keterjangkauan listrik hanya mencapai 50%. Penggunaan e-voting tersebut juga akan menemui kendala kegunaan untuk beberapa golongan seperti tunanetra dan lansia. Hasil riset oleh Rossman dan Stephenson pada tahun 2005 dalam pemilihan gubernur di negara bagian Georgia, Amerika Serikat menunjukkan bahwa ternyata pemilihan dengan menggunakan teknologi tinggi atau e-voting mendapat respon buruk dan tidak disukai oleh para calon pemilih yang termasuk kategori berusia tua atau di atas 65 tahun. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penerapan sistem internet voting atau e-voting memang cocok digunakan pada skala kecil seperti pemilihan kepala desa. Namun, akan menimbulkan banyak masalah jika diterapkan dalam skala nasional. Bahkan dari sisi anggaran yang selalu menjadi poin utama e-voting digaungkan, paling tidak pemerintah harus menyediakan 548.000 alat e-voting untuk seluruh titik pemilu yang akan menelan dana hingga 6 triliun, belum termasuk dengan biaya simulasi, serta perawatan alat. Bahkan negara Irlandia sudah membeli mesin e-voting, tidak kurang 60 juta euro dana yang sudah dikeluarkan harus menemui jalan buntu dan kegagalan. Sedangkan untuk faktor security dan privasi belum dapat dijamin di Indonesia karena tidak adanya jaminan pemerintah terhadap manipulasi serta kebocoran data yang kemungkinan akan terjadi apabila pemilu diadakan dengan e-voting. Hal tersebut terbukti melalui laporan dari Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Humas Polri, Muhendra Suhartiono, yang mengeluarkan data hanya ada 278 kasus pencurian identitas berhasil diungkap ke Bareskrim dari 11.777 kasus cybercrime yang telah terjadi, di mana hal ini berarti hanya sekitar 2,5% jaminan pemerintah terhadap cyber security di Indonesia. Terlebih lagi, peneliti cyber dari Singapura, Dark Tracer, mempublikasikan laporannya bahwa terdapat kebocoran data kredensial lebih dari 49.000 situs pemerintah di seluruh dunia, di mana terdapat 3 situs pemerintah di Indonesia yang masuk dalam daftar 10 situs teratas dan terdapat 17.585 data kredensial untuk akses ke situs penting pemerintah yang bocor. Di Jerman sendiri juga sudah dilakukan percobaan e-voting pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2009, Pengadilan Tinggi Jerman memutuskan bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan Jerman mengatakan bahwa e-voting rentan terhadap manipulasi dan penipuan yang sulit dideteksi. Ditambah, warga Jerman juga mengungkapkan ketidaksetujuan mereka dalam petisi yang ditandatangani oleh 45.000 orang. Menurut konsep Free and Fair, Kersting dan Baldersheim 2004, sebuah pemilihan yang bebas dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilihan. Sedang ketidakjelasan mekanisme perlindungan manipulasi e-voting serta landasan yuridisnya sekali lagi justru akan menimbulkan bencana besar apabila dipaksakan sebagai metode pemilu tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis, karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sucipto Raharjo. Dewan juri yang kami hormati, melalui Theories of Technology oleh Huffman, teori kebermanfaatan Jeremy Bentham, efektivitas hukum Lawrence Friedman, serta keberhasilan implementasi menurut Mariel S. yang kami gunakan sebagai pisau analisis menunjukkan bahwa electronic voting belum terlalu diperlukan dan siap untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024. Di samping memang tidak adanya urgensi mendasar untuk menerapkan e-voting di Indonesia
Untuk itu, pemerintah seharusnya berfokus pada pembangunan pemerataan teknologi yang telah menjadi permasalahan klasik di Indonesia dan tidak memaksakan diri untuk mengubah metode pemilu dengan e-voting yang belum jelas secara yuridis, belum memiliki kesiapan secara paradigma demokrasi, serta belum adanya pemerataan teknologi yang dapat menjadi pegangan awal negara mampu untuk menerapkan metode electronic voting. Seperti pepatah mengatakan, "Force incompetence is the source of disaster." Ketidakmampuan yang dipaksakan adalah sumber dan awal dari petaka. Sekian, terima kasih.